Hai sahabat satu pesan, jangan lupa kami upload video baru setiap hari jam 9 malam loh. Langsung saja ke bahasan kita kali ini. Jumat Kelabu, ketika Banjarmasin berdarah. Sahabat satu pesan, kali ini kita akan menyelami salah satu kisah paling kelam yang pernah tercatat dalam sejarah modern Indonesia. Tragedi yang mengubah kota seribu sungai menjadi kota duka. Sebuah peristiwa yang dikenal sebagai Jumat Kelabu 1997 di Banjarmasin. Kisah ini bukan sekedar sejarah, ini adalah pengingat tentang kerapuhan perdamaian di tengah amarah. Bayangkan, dalam hitungan jam, sebuah kota yang damai berubah menjadi lautan api, jeritan, dan air mata. Ini adalah cerita tentang bagaimana sebuah keributan kecil menjelma menjadi bencana nasional dan bagaimana puluhan nyawa terperangkap dalam kobaran api yang tak kenal ampun. Siapkan dirimu karena kita akan menyusuri jejak-jejak duka yang masih terasa hingga hari ini. Mengapa Banjarmasin? Sebuah kota yang tenang bisa meledak dalam amarah yang begitu dahsyat. Semuanya berawal dari ketegangan politik yang sudah lama membara. Di balik senyum para politisi dan kibaran bendera partai, masyarakat Banjarmasin terbelah. Di satu sisi ada kekuatan besar Golkar yang ingin menunjukkan dominasi penuh. Di sisi lain, ada basis massa Partai Persatuan Pembangunan yang kuat dan merasa terancam. Rivalitas ini seperti tumpukan mesiu kering yang menunggu percikan api. Sejak awal masa kampanye, udara Banjarmasin sudah dipenuhi dengan ketegangan yang sulit disembunyikan. Kepadatan massa di jalanan, saling sahut yel-yel, dan gesekan-gesekan kecil di berbagai sudut kota menjadi pemandangan sehari-hari. Kota ini seolah terbagi menjadi dua kubu yang saling mengintai, menunggu momen yang tepat untuk saling berhadapan. Banyak warga cemas, sebagian besar pedagang memilih untuk menutup warung lebih awal. Mereka merasakan firasat buruk yang menggantung di udara. Sebuah firasat bahwa hari terakhir kampanye akan menjadi momen penentuan. Hari itu, Jumat 23 Mei 1997, diawali dengan langit cerah. Udara lembab khas kota sungai terasa menyelimuti setiap sudut jalan. Dari tepian sungai Martapura, suara air beradu dengan perahu kayu terdengar pelan. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Di jalan utama, sudah terlihat rombongan besar pendukung partai politik yang sedang berkampanye. Kendaraan berderet panjang, motor, mobil, bak terbuka, bahkan truk penuh sesak dengan pemuda yang mengibarkan bendera dan spanduk. Musik kampanye diputar keras melalui pengarah suara, menggema sampai ke gang sempit yang menuju masjid. Menjelang pukul 10 pagi, arus kendaraan kampanye semakin padat. Spanduk kuning bergantungan dan yel-yel diteriakan dengan lantang. Konvoi melintas dari satu jalan ke jalan lain seakan ingin menegaskan bahwa mereka menguasai ruangan kota. Di beberapa titik, orasi digelar spontan di atas truk. Orang-orang yang tidak terlibat kampanye hanya bisa menatap dari pinggir jalan dengan cemas. Di Masjid Nur, jamaah sudah mulai berdatangan. Hari Jumat adalah hari sakral, dan bagi mereka tidak ada yang lebih penting daripada melaksanakan sholat Jumat dengan khusyuk. Namun, suasana di sekitar masjid tidak seperti biasanya. Suara azan yang biasanya mengalun syahdu kini bercampur dengan raungan mesin dan musik keras dari konvoi. Beberapa jamaah saling berpandangan. Gelisah, ada yang berbisik lirih. Mengapa mereka tidak menghormati waktu ibadah? Kegelisahan itu semakin menjadi ketika konvoi melewati jalan di depan masjid, pengarah suara tetap menyala. Yel-yel terus diteriakan. Jamaah yang berada di dalam berusaha fokus dengan menutup telinga. Sementara khatib menyampaikan khotbahnya tentang ketakwaan dan pentingnya menegakkan keadilan. Suasana batin jamaah berkecamuk antara ingin tetap tenang dan rasa tersinggung yang makin sulit ditahan. Saat khotbah berlangsung, suara dari luar tidak berhenti. Jamaah mulai kehilangan kesabaran. Beberapa orang mengeringkan mata, ada yang menggelengkan kepala, dan ada yang berulang kali menarik napas panjang. Namun, khotbah tetap dituntaskan. Sholat berjamaah tetap dijalankan meski hati merasa resah. Usai salam terakhir, jamaah berdiri. Wajah-wajah mereka terlihat tegang. Sebagian dengan tatapan marah, mereka merasa ibadah yang sakral telah diganggu dengan sengaja.
Beberapa orang langsung berjalan keluar menatap ke arah konvoi yang masih berputar di jalan raya. Pertemuan tatapan mata antara jamaah yang baru saja keluar dari masjid dengan masa kampanye di atas kendaraan menjadi momen kritis. Ucapan keras terlontar dari arah jalan dibalas dengan teriakan dari sisi jamaah. Suara-suara itu makin meninggi, saling tuding dan hinaan mulai terdengar. Dorongan kecil terjadi di kerumunan. Orang-orang tadinya hanya menonton ikut merapat, ketegangan berubah menjadi keributan terbuka. Saksi mata kemudian menceritakan bahwa suasana di depan Masjid Nur pada siang itu adalah titik awal ledakan. Sesuatu yang semula tampak seperti keributan biasa antara dua kelompok berubah menjadi pemantik kerusuhan yang akan mengguncang seluruh kota. Jalan di depan Masjid Nur setelah sholat Jumat menjadi titik paling panas di kota Banjarmasin. Masa pendukung Golkar dengan konvoi besar masih terus melintas, seakan tak mempedulikan jemaah yang baru saja selesai beribadah. Sorak-sorai teriakan yel-yel dan musik kampanye memekakan telinga. Di sisi lain, jamaah masjid yang merasa terganggu sejak khotbah semakin sulit menahan emosi. Pertemuan dua arus besar itu membuat situasi semakin berbahaya. Beberapa jamaah yang berusia muda berada di barisan depan. Mereka mendekat ke arah jalanan sambil mengangkat tangan, meminta rombongan untuk berhenti atau setidaknya mengecilkan suara. Namun, permintaan itu dibalas dengan cemoohan. Dari atas truk ada yang melontarkan kata-kata kasar. Suara itu terdengar jelas, menusuk perasaan jamaah yang sejak tadi sudah menahan amarah. Lemparan kecil menjadi pemicu pertama. Sebuah batu melayang dari arah kerumunan, menghantam bodi kendaraan. Suara dentuman logam membuat massa di atas truk berbalik. Sebagian dari mereka melempar balik botol kosong. Jamaah di halaman masjid terpancing. Mereka tidak lagi diam. Suara takbir menggema keras. Seruan itu membuat jumlah orang yang bergerak ke jalan semakin banyak. Dalam hitungan menit, kerumunan pecah menjadi bentrokan terbuka. Batu-batu mulai berterbangan, kaca kendaraan pecah, teriakan saling tantang mengisi udara. Masa kampanye yang tadinya hanya bernyanyi, kini berubah menjadi kelompok yang bertahan sambil melemparkan apa saja. Jamaah yang jumlahnya semakin banyak menyerbu dari berbagai arah. Jalan di depan masjid berubah menjadi arena kekacauan. Polisi yang berjaga di kejauhan berusaha mendekat. Namun, jumlah mereka sangat sedikit dibandingkan dengan massa yang semakin tak terkendali. Suara sirine mobil patroli terdengar lemah, tertelan oleh riuh bentrokan. Aparat hanya bisa berdiri di sisi jalan, berteriak meminta massa berhenti, tetapi tidak ada yang mengindahkan. Ketika satu kendaraan kampanye terbalik, api amarah benar-benar tak terbendung. Orang-orang berlarian mengambil kayu, batu, bahkan besi untuk dijadikan senjata. Kaca toko yang berada di dekat masjid mulai pecah terkena lemparan. Pemilik toko ketakutan, berburu-buru menutup pintu dan mengunci dari dalam. Namun, kerumunan semakin liar. Mereka tidak lagi membedakan siapa lawan siapa. Api pertama muncul dari sebuah motor yang dibakar di tengah jalan. Asap hitam mengepul, disambut teriakan penuh amarah. Api itu menjadi tanda dimulainya kerusuhan besar. Dari titik itu, massa seperti kehilangan kendali. Mereka mulai menyebar ke berbagai arah, menyasar kendaraan, toko, dan bangunan yang berdekatan dengan jalan konvoi. Waktu bergerak cepat. Dari sekitar pukul 12.30 hingga menjelang sore, suasana Banjarmasin berubah drastis. Jalan yang sebelumnya hanya penuh dengan iring-iringan kampanye, kini dipenuhi suara pecahan kaca, raungan api, dan jeritan orang-orang. Bau bensin dan asap terbakar memenuhi udara. Warga yang tidak ikut bentrok panik mencari jalan keluar. Anak-anak ditarik paksa pulang oleh orang tuanya. Para pedagang berlarian menutup kios. Jalan-jalan kecil dipenuhi orang yang ingin menyelamatkan diri. Semakin lama, jumlah orang yang terlibat makin membengkak. Pasar yang biasanya ramai dengan aktivitas jual beli berubah menjadi medan kekacauan. Ratusan orang berdesakan, ada yang berusaha lari, ada yang justru ikut melempar. Toko-toko besar mulai dijarah. Barang-barang dilempar ke jalan,
Pintu-pintu didobrak, suara kaca pecah terdengar dari mana-mana. Para pedagang hanya bisa menjerit sambil memohon agar dagangannya tidak dirusak. Tetapi jeritan itu tenggelam oleh amukan massa. Kepolisian mencoba menurunkan pasukan tambahan. Namun, ketika barisan aparat datang dengan tameng dan pentungan, mereka langsung kewalahan menghadapi ribuan orang yang bergerak liar. Batu dan benda keras dilemparkan ke arah polisi. Barisan aparat terpecah. Beberapa mundur ke markas. Beberapa mencoba bertahan di titik-titik penting kota. Namun, situasi sudah terlalu liar untuk bisa dikendalikan. Kebakaran besar mulai terlihat di beberapa titik. Gedung-gedung berlantai 2 yang dijadikan pusat perdagangan terbakar. Api merayap cepat terkena bangunan banyak yang berbahan kayu. Suara letupan terdengar dari tabung gas yang ikut terbakar. Ketika sore mulai menjelang, Banjarmasin terlihat seperti kota yang sedang dikepung perang. Asap membumbung di beberapa titik sekaligus. Suara sirine terdengar lemah, dan di antara kobaran api, orang-orang masih berteriak penuh emosi. Di banyak lokasi, massa tidak lagi peduli siapa kawan siapa lawan. Semua hal yang bisa dijarah diambil. Semua bangunan yang bisa dibakar dihancurkan. Di kawasan pasar lama, banyak warga yang terjebak di dalam ruko mereka. Massa yang sudah kehilangan kendali membakar bangunan tanpa memikirkan siapa yang ada di dalam. Puluhan orang terjebak, berteriak meminta tolong dari jendela. Namun, suara mereka tertutup oleh raungan api dan teriakan massa. Beberapa mencoba melompat dari lantai 2 atau 3 untuk menyelamatkan diri. Namun, tidak semua berhasil. Saksi mata menceritakan bahwa di saat itu jeritan manusia bercampur dengan suara kayu terbakar dan kaca pecah. Mereka yang berada di dalam ruko menutup pintu rapat, berharap api tidak menjalar ke dalam. Namun, banyak orang harapan itu sia-sia. Api melahap bangunan satu persatu, dan di dalamnya nyawa manusia ikut terkubur. Ketika jarum jam mendekati tengah malam, beberapa titik api masih berkobar. Mobil pemadam berusaha masuk kembali. Kali ini dengan pengawalan lebih ketat. Namun, banyak yang sudah terlambat. Gedung-gedung sudah rata dengan tanah. Ruko sudah menjadi abu dan korban sudah tidak bisa diselamatkan. Pagi hari Sabtu 24 Mei 1997, sinar matahari yang biasanya menandakan awal aktivitas kota justru menyingkap luka yang amat mendalam. Asap masih mengepul dari puing-puing bangunan yang hangus. Jalan-jalan utama penuh dengan sisa-sisa arang kendaraan, potongan kaca, dan besi yang meleleh karena panas. Bau menyengat hasil pembakaran masih terasa menusuk hidung. Kota Banjarmasin, kota seribu sungai, kini bagai kota mati yang diliputi kabut duka. Tim pemadam kebakaran bersama warga akhirnya bisa masuk lebih leluasa untuk memadamkan titik api yang tersisa. Namun, apa yang mereka temukan di balik pintu-pintu ruko yang terbakar membuat siapapun tidak sanggup menahan air mata. Puluhan jasad ditemukan menumpuk. Ada yang hangus tak lagi bisa dikendali. Ada yang tampak berusaha keluar tapi terhenti di depan pintu. Ada pula yang masih berpelukan dalam posisi duduk di sudut ruangan. Di sebuah ruko besar di kawasan pasar lama, lebih dari 20 korban ditemukan dalam keadaan mengenaskan. Api telah melumpuh tubuh mereka hingga sulit dikenali. Beberapa warga yang merasa mengenalinya hanya bisa menangis histeris. Tangisan itu menggema, membuat suasana semakin pilu. Seorang ibu berteriak memanggil nama anaknya yang semalam hilang. Dan ketika jenazah anak itu diangkat dalam kondisi hangus, tubuh sang ibu ambruk seketika. Laporan resmi menyebutkan setidaknya 120 orang tewas dalam tragedi Jumat Kelabu. Namun, saksi mata dan warga meyakini jumlah sebenarnya bisa lebih banyak. Banyak korban yang hangus di dalam ruko tidak bisa lagi dikenali. Bahkan tidak sedikit yang tubuhnya menyatu dengan reruntuhan bangunan. Angka korban jiwa itu menjadikan tragedi ini sebagai salah satu kerusuhan paling berdarah dalam sejarah Indonesia.
Rumah sakit di Banjarmasin penuh dengan korban luka bakar, luka tusuk, dan memar akibat benturan. Lorong-lorong rumah sakit dipenuhi keluarga yang mencari anggota keluarganya. Ada yang datang membawa foto, ada yang berkeliling dari satu ruangan ke ruangan lain sambil bertanya pada perawat. Jawaban yang mereka terima seringkali hanya berupa anggukan pelan atau isyarat tangan menunjukkan ke kamar jenazah. Kamar jenazah rumah sakit pun tak sanggup menampung semua korban. Banyak jasa yang akhirnya diletakkan di halaman, ditutupi kain seadanya. Di tengah duka itu, aparat keamanan akhirnya berhasil menguasai sebagian besar kota. Namun, kendali itu datang terlambat. Mereka hanya bisa menjaga agar massa tidak kembali berkumpul. Tentara diturunkan bersenjata lengkap, patroli dilakukan sepanjang malam hingga pagi. Jalan-jalan dijaga ketat, tapi di hati masyarakat, luka sudah terlalu dalam untuk segera sembuh. Tragedi ini menjadi pengingat abadi bahwa dalam setiap bencana, manusia harus kembali kepada Sang Pencipta, mengambil hikmah, serta menjadikan kesedihan sebagai alasan untuk memperkuat persaudaraan. Jumat Kelabu Banjarmasin bukan sekedar catatan sejarah kelam. Ia adalah peringatan bagi seluruh bangsa bahwa perpecahan hanya akan menghancurkan, sementara persatuan akan menyelamatkan. Kisah Jumat Kelabu ini hanyalah satu dari ribuan cerita luar biasa yang tersembunyi dalam sejarah kita. Di episode mendatang, kita akan mengungkap rahasia lain yang lebih mendebarkan, mencari kebenaran di balik misteri-misteri yang belum terpecahkan, dan membawa kamu ke tempat-tempat yang tak pernah kamu bayangkan. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Tinggalkan komentar dengan saran konten tentang apa lagi yang ingin kalian dengar. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah konten menarik lainnya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya.